ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah tidak penting di mata Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah tidak beribadah. Inilah kadang-kadang kembali lagi ketika kita merasa agak jauh dari Allah, cara yang pertama kita lakukan pertama jangan pernah lupa yang namanya ibadah wajib. Sholat yang sampai tinggalin tuh semalas-malasnya kita, itu pertama. Yang kedua, untuk membangkitkan giroh aura positif dalam kita beribadah pada Allah, apa? Sedekah. Sedekah itu akan melahirkan sifat berkorban, baik waktu maupun harta. Makanya ketika kita lagi malas, lagi futur, sedekah dulu. Nanti Allah buka tuh. Allah buka. Ingin kita tuh mendekatkan diri pada Allah. Karena gitu. Wa ma man bakhila wastakna wa kadzdzaba. Nah, kembalikan kemana kan? Barang siapa wa ma man aqta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanyassiru lil yusra. Kalau yang kadzdzaba lil usra. Barang siapa yang suka ngasih, memberi, kontribusi, itu Allah akan kasih kemudahan menuju ke surga. Maka orang yang sering sedekah, yang sering ngasih, yang sering meluangkan waktunya untuk kemaslahatan umat, Allah kasih itu kemudahan dibuat ibadah. Tahajud enteng aja, sholat enteng aja, itu nggak beban gitu. Puasa biasa aja. Kenapa? Allah kasih keringanan untuk menuju ridhonya Allah. Allah kasih kemudahan menuju surga. Wa ma yubni anhu maluhu idza taradda. Orang-orang yang pelit itu, yang kikir bin bakhil, nanti ketika dia sudah binasa, sudah mati, itu nggak ada artinya. Hartanya dikumpul-kumpulin tuh. Mobil yang dibangga-banggain, jabatan yang dibangga-banggain, direbutin sikut kanan sikut kiri, sogok sana sogok sini, biar pengen dapat jabatan, pengen kedudukan terhormat, pengen menjadi orang terhormat, tapi cara tidak terhormat. Anggota dewan yang terhormat sebutannya, tapi mendapatnya tidak terhormat. Nah, yang begitu tuh, wa ma yubni anhu maluhu idza taradda, nggak ada arti. Nggak ada arti. Bahkan dibilang kan, orang yang minta jabatan itu hati-hati itu. Orang yang suka minta jabatan. Karena biasanya orang kayak gitu ada maksud lah ya. Imam Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah bila yang bersangkutan meninggal atau telah mati, maka harta yang dia punya akan dilemparkan ke dalam neraka berikut dengan para pemiliknya. Dia harta itu kan dikalung gitu kan. Kayak kita kerja siang malam ngumpulin harta, begitu mati dia bawa. Sekali lagi kita bahas, kita alhamdulillah Allah kasih modal buat di akhirat. Ini buat bikin surga nih, bikin bangunan di rumah nih, gua kasih kerjaan nih, gaji lumayan. Nah, itu Allah kasih modal tuh. Jangan dihabisin semua di dunia. Amin, nih gua kasih modal buat ke akhirat. Kan gitu kan? Ketika orang lain tidak bisa sedekah 100, lu bisa, ayo kumpulin. Jadi harta yang kita miliki sebenarnya Allah kasih modal buat kita kesombong. Tinggal masalah kita mau sisihkan kita mau pakai kita punya harta. Bersyukurlah kita yang dikasih harta oleh Allah. Harta itu bisa menjadikan kita bekal, investasi. Ibarat kalau kita ngambil rumah ini nggak ada di stok, kumpulin biar bisa punya dapat surga. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Petunjuk itu haknya Allah. Petunjuk haknya Allah, itu prerogatif Allah. Kita tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun. Tugas kita hanya basyira wa nadhira. Hanya menyampaikan kabar baik, kabar buruk dari Allah. Kalau begini nanti masuk surga, kalau ini masuk neraka, udah begitu aja. Jangankan kita manusia biasa yang banyak dosa, banyak maksiat, Rasulullah saja tidak bisa ngasih hidayah. Itu Rasulullah. Kan ingat dong kita, ketika orang tersayang mulai Abu Thalib
Begini orang biasa Abu Thalib. Abu Thalib sama kita secara zahir dunia itu lebih mulia Abu Thalib. Mata Abu Thalib sama mata kita lebih mulia mata Abu Thalib. Kenapa? Mata Abu Thalib melihat Rasulullah, kita melihat kan? Enggak. Kulitnya Abu Thalib itu menyentuh kulitnya Nabi. Kita sentuhan enggak? Secara fisik Abu Thalib itu lebih mulia fisiknya dibandingkan kita. Maka para sahabat itu mulia, kenapa? Karena mereka melihat menyaksikan Nabi langsung. Itu satu kemuliaan. Abu Thalib luar biasa. Cuma kan itu tadi kembali ketika bicara keimanan. Abu Thalib ketika meninggal Rasulullah sampai nangis supaya syahadat. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, engkau tak bisa ngasih petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta innallaha yahdi man yasha. Kamu enggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang paling kamu cintai. Innallaha yahdi man yasha. Allah itu ngasih hidayah kepada siapa aja. Kepada siapa? Makanya kalau kita ngaji, kita ngajar, ngasih tahu ke orang, kita udah bilang begini begitu orang masih gitu juga, ya sudah. Itu bukan urusan kita, bukan wilayah kita. Pengennya kita semua orang ibadah, pengennya kita. Lah Allah jangan nggak pengen kayak gitu. Allah kalau pengen seluruh manusia beriman bisa nggak? Bisa. Allah pengen nggak kalau seluruh manusia kafir? Bisa nggak? Bisa. Cuma Allah pengennya nggak gitu. Mau kafir silakan, mau mukmin silakan. Allah nggak maksa. Allah nggak maksa. Allah aja nggak maksa, yang memiliki alam jagat raya yang masing-masing bagi itu Allah nggak maksa. Allah mau ibadah mau buat syukur nggak ibadah, kata Allah kan gitu. Lah masa kita yang bukan siapa-siapa maksa orang untuk ikutin apa yang kita pengen, nggak bisa. Karena ada hal-hal yang nggak bisa kita masuk, itu bukan wilayah kita. Hidayah ini urusan Allah. Hidayah urusan Allah. Maka beruntunglah hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Maka kita disuruh cari itu. Minta selalu dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Minta. Karena hidayah itu susah. Ketika kita sudah dapatkan, pertahankan, minta sama Allah supaya hidayah ini jangan dicabut. Doa tuh kan Allah ajarkan dalam apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau cabut dari hati kami ini apa? Hidayah. Ba'da idh hadaitana, setelah kau kasih hidayah jangan dicabut hidayah ini. Karena hidayah ini yang sangat mahal. Karena hidayah inilah yang menyebabkan orang itu selamat. Nah, kalimatnya kan ihdinas siratal mustaqim, kami hidayah siratal mustaqim yang lurus. Hidayah seperti apa yang kita inginkan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Karena orang yang akan dapatkan hidayah dia akan an'amta, akan dikasih nikmat oleh Allah. Tapi yang dapat hidayah pasti kalau enggak maghdub, dolun. Kalau enggak dibenci pasti sesat. Nah, supaya kita enggak tersesat, kita minta hidayah. Itu hak Allah. Hak Allah ya. Kita tuh sebagai orang tua, kamu cuma ngingetin, kamu harus sholat udah 10 tahun, agak sholat gua mau tahu loh. Urusan neraka urusan itu tugas kita tuh. Kita sudah nasihati, kita sudah sekolah, kita sudah pesantren, dan bocah masih malas juga, itu lu tanggung jawab. Istri pun sama, neng sholat neng, jangan mas-masan tuh, jangan TV mulu di rumah, sholat. Kita sebagai suami sudah ngingetin, kalau bini kita nggak mau sholat juga itu lepas tanggung jawab. Lepas tanggung jawab. Cuma sejauh mana selagi lu masih jadi suami, selama itu baru lu harus ngingetin, kan gitu doang sebenarnya. Bisa saya udah bilangin, saya sebagai suaminya sudah bilang, sebagai suami sudah bilang, sampai kapan jadi suaminya? Sampai sekarang masih, ya terus. Selagi kita masih jadi suaminya, selalu ingatin istri kita dok, sholat. Bukan cuma sekali dan udah besok kamu bilangin. Tapi setelah kita tegur istri kita, anak kita, tetap karena masalah hidayah urusan hati. Yang punya hati siapa?
minta kalau ya Allah berikan hidayah kepada istri saya, kepada anak saya,